وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم wa ta'ala itu ada, bahwa dialah sang pencipta alam semesta yang mengatur seluruh alam semesta dengan kehendak dan kekuasaannya yang tidak ada yang membatasinya, yang disifati dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Jika kita melihat pokok-pokok dan dasar-dasar ini ikhwatal iman, kita melihat diantaranya bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan konsekuensi akal dan fitrah manusia. Ini yang pertama, bahwa iman kepada Allah merupakan konsekuensi akal dan fitrah manusia. Karena akal dan fitrah manusia tidak akan bisa membenarkan adanya sesuatu tanpa sebab. Kita menyadari itu. Tidak mungkin ada suatu benda tertentu terjadi tanpa ada yang menciptakannya. Ketika ada jejak, tidak ada orang yang menginjaknya. Dan ini semuanya akal manusia secara umum, Muslim yang kafir, bahkan ateis pun memahami akan hal ini. Sebagaimana pada contoh yang telah Anda sampaikan pada kesempatan sebelumnya, jika ada seorang ateis, dia keluar dari rumahnya dalam keadaan bersih, rapi, terkunci rapat, dan kemudian ketika dia pulang dia dapati pintu rumahnya terbongkar atau jendelanya, dan dia mendapati perabotannya porak-poranda, dan dia mendapati sebagian benda yang dimilikinya hilang, apa yang dia katakan? Bahwa itu yang mengatakan bahwa itu semua terjadi begitu saja tanpa sebab? Mereka tidak akan mengatakan seperti itu. Mereka akan mengatakan pasti ada maling yang masuk, ya, yang merusak pintu atau jendela rumahnya dan mencuri sebagian itu. Walaupun terkait dengan ketuhanan dia tidak menggunakan logika ini, tapi di dalam kehidupan kesehariannya
dia akan menggunakan logika tersebut karena dasarnya manusia adalah artinya mustahil, ya. Misalnya dia mau melamar seorang wanita yang dia belum pernah apa-apain, ternyata tiba-tiba di hari pernikahannya terbukti calonnya hamil, ya, dan kemudian calonnya atau istrinya itu mengatakan, "Mas, tidak ada seseorang pun yang pernah menyentuhku, tiba-tiba saja saya hamil begitu saja." Ya, akalnya tidak akan bisa menerima. Akal ateisnya itu tidak akan bisa menerima. Tapi karena zulman wa uluwa, karena kezaliman yang ada pada dirinya, dia menolak akan hal ini. Bahwa akal manusia ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah menetapkan konsekuensi bahwa setiap ada sesuatu pasti ada penyebabnya. Terlebih lagi bukan cuma sekedar dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tapi tidak cukup sampai di sana, tapi hal itu ada secara berkesinambungan tanpa ada putus-putusnya dan terus-menerus berlangsung seperti itu. Bagaimana bertahannya bumi di garis edarnya dengan di situ ada bulan, ada matahari dengan bintang-bintang yang ada di sekitarnya dan tidak pernah ada selisih pergantian siang dan malam yang terus-menerus seperti itu secara konsisten. Ya, kemudian bagaimana tentang gravitasi bumi, atmosfer, dan kemudian kadar air, udara, dan lain sebagainya. Yang semuanya dengan kadar yang telah ditentukan oleh penciptanya. Yang akal manusia tidak akan bisa dengan gampangnya, dengan bodohnya dia kemudian mengatakan ini begitu saja terjadi. Ya, ini mustahil. Mustahil bisa diterima oleh akal yang waras. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini pokok yang pertama, bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah konsekuensi mendasar dari akal dan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan konsekuensi ilmu pengetahuan. Konsekuensi dari ilmu pengetahuan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahwa ilmu itu ya secara mendasar dibagi menjadi dua. Ada ilmu secara universal oleh setiap umat manusia. Yaitu misalnya apa? 1,5. Mana lebih banyak? 1. Ya kita tahu itu. Ilmu yang mendasar. Setiap orang bisa membedakan itu. Bedanya panas dan dingin. Ya. Itu sesuatu yang sifatnya mendasar. Ada ilmu yang kedua adalah ilmu yang butuh analisa. Yang butuh penelitian dan analisa. Yang semua ilmu yang dibangun atas penelitian dan analisa dibangun atas dasar-dasar ilmu yang fondasional tadi. Ya, tidak mungkin ilmu yang analitik, yang hasil penelitian tertentu, rumus-rumus tertentu yang ditemukan oleh ahli matematika, fisika, dan yang lain sebagainya, kemudian dia melepaskan diri dari hal-hal mendasar. Seperti tadi contohnya, bahwa setengah lebih sedikit daripada 1. Ya, bahwa panas dan dingin itu berbeda, bahwa energi adalah dan lain sebagainya. Ini adalah ilmu pengetahuan mendasar dan adanya kesepakatan universal dari seluruh manusia akan ilmu yang fondasional ini, yang mendasar ini. Dari mana datangnya? Dari mana kemudian tiba-tiba semua manusia punya kesepakatan yang sama bahwa 1/2 itu banyakkan 1, misalnya seperti itu. Bahwa panas sama dingin itu sama sekali berbeda, ya, siang dan malam. Dan seterusnya, hal-hal mendasar terkait dengan perbedaan antara perasaan marah dan malu misalnya. Ini ilmu mendasar yang ada pada setiap manusia, tidak perlu. Ini saya tidak tahu perasaan marah, lagi emosi gitu. Kemudian kayaknya ini adalah sifat malu. Ya, semua orang gak ada yang berpikir seperti itu. Dengan hal mendasar pada dirinya dia mengetahui bahwa ini nilai-nilai universal yang ditanamkan kepada setiap diri manusia. Adanya penetapan hal ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah menunjukkan adanya Allah yang menciptakan makhluk dengan hal-hal yang mendasar ini yang diinstalkan, dicipinkan kepada setiap manusia. Yang itu membangun, yang dengan itulah terbangunlah semua peradaban, semua ilmu pengetahuan dibangun dari hal-hal mendasar ini tadi. Yang tanpa hal tersebut maka berantakanlah kehidupan manusia. Ya, ketika misalnya seorang membuat suatu konsep rumus tertentu tapi tidak mengikuti konsep mendasar ini tadi, dia mencoba membongkar, membongkar mengatakan enggak mesti 1/2 sama 1 itu banyakkan 1, enggak mesti.
Misalnya begitu. Bisa loh, buktinya nggak begitu. Dengan logika-logika yang pasti menunjukkan ketidakmasuk akalannya. Dan itu pasti orang-orang yang menjadi korban 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Padahal 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ada yang bisa jawab? Ya, jelas 3 kan? Ya, jangan sampai seperti keyakinannya orang-orang Nasrani. Ya, ada Tuhan yang di atas, ada Roh Kudus, ada manusia. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Bagaimana logika ini bisa diterima oleh akal mereka? Mereka sendiri sangat kontradiktif di dalam jiwa sehingga banyak sekali di antara mereka yang depresi ketika ditanya tentang hal ini. Udah tanya yang lain tapi jangan urusan ini. Itu bikin kami stres. Itu pakar-pakarnya pun mengatakan yang seperti ini. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjadi sebuah konsekuensi tuntutan kejiwaan. Tuntutan jiwa manusia ini menuntut adanya kehendak yang superlatif, yang sangat dominan, yang menguasai dirinya. Bahwa kita ini pasti memiliki tujuan, harapan, cita-cita, keinginan. Dan hilangnya, artinya ketika seseorang dikatakan dia hidup, ketika dia masih memiliki harapan, tujuan, dan keinginan. Dan adanya perasaan ini menunjukkan realita kemanusiaan, bahwa manusia itu ini memiliki kehendak, keinginan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menginginkan, mengharapkan sesuatu, ya, mengharap kepada sesuatu yang juga mengharapkan kepada yang lainnya adalah suatu sifat kelemahan. Setiap kita berharap kepada makhluk, apapun itu, walaupun itu adalah levelnya adalah jabatan presiden atau orang kaya atau apapun itu, adalah sesuatu yang sifatnya terbatas. Banyak hal dalam titik-titik kehidupan kita berharap kepada yang sangat berkuasa. Ketika kita melakukan hal tertentu atau merencanakan hal tertentu atau terjadi kondisi-kondisi tertentu dalam kehidupan, sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, harapan yang dikejar dan sebagainya, dan kemudian dia merasa gelap dan sudah mentok di dalam dirinya. Di dalam hatinya, di dalam fitrahnya muncul yang berkuasa. Ya Allah, kita menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tanamkan kepada semua manusia. Ya, semua manusia. Sebagaimana contoh yang pernah Ana sampaikan dan juga kemarin Ana sempat diskusi dengan salah seorang teman yang dia menceritakan ketika terjadi gempa, ketika dia ada di Lombok pada masa gempanya, pada masa gempa Lombok pada saat itu, dia melihat dengan mata kepalanya ada seorang dengan preman dengan tato penuh badan. Ketika terjadi gempa itu dia jatuh dari motornya, langsung dia duduk bersimpuh dan mengangkat kedua tangannya, ya Allah, ya Allah, ya, menyebut nama Allah, minta. Di saat itu dia kenal, ampun ya Allah, maafkan kami, ampuni dosa-dosa kami. Subhanallah, manusia memiliki hal yang seperti itu. Semua manusia, mau ateis mau non ateis, semua seperti itu. Sebagaimana perumpamaan kisah yang pernah terjadi ketika 2 orang di pesawat, yang terjadi perdebatan tentang ada nggak ada ya Tuhan. Tiba-tiba di tengah jalan kemudian terjadi turbulence. Ya, ketika terjadi turbulence seperti ini, maka si ateis kemudian, oh my God, please help me, my God, please help me. Padahal dia ateis, barusan debat tentang Tuhan ada atau tidak ada. Tapi kemudian ketika terjadi turbulence, dia memanggil nama Allah, memanggil nama Tuhan, minta tolong kepadanya. Nah, selesai turbulence-nya berhenti, dilihatin oleh yang beriman kepada Allah. Ngomong apa tadi? Iya. Ngomong apa tadi ketika di dalam diri sudah lepas semua kemampuan. Ketika hilangnya semua sandaran. Di saat itu hati tertuju kepada yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Itulah Tuhan. Dan ini ada di dalam semua hati manusia. Semuanya. Muslim, kafir, apapun agamanya, ateis pun ada yang seperti ini. Dan juga di antara hal yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan konsekuensi mendasar di dalam akhlak yang sifatnya universal. Bahwa kita ini namanya manusia, tidaklah dikatakan manusia kecuali adanya nilai-nilai akhlak, adab dan etika yang berlaku universal kepada seluruh umat manusia. Dan itu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dan tidak akan mungkin dikatakan manusia tapi tidak ada adab dan budi pekertinya. Yang ini mustahil.
Bahkan yang membedakan manusia dengan binatang, etika, akhlak. Yang ini sifatnya universal. Yang ini menyeluruh. Yang membedakan manusia dengan yang lainnya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semua kehidupan ini dibangun atas dasar itu. Di dalam transaksi jual beli, di dalam pertemanan, nilai kejujuran, di dalam pernikahan misalnya, di dalam partnership, di dalam berpartner dalam bisnis dan usaha, semuanya dibangun atas dasar ini. Bahwa sifat malu. Definisi malu dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir tetap sama, nggak bakal berubah. Ya. Orang yang dikatakan berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik, dari zaman dahulu sampai tidak pernah berubah. Nilai yang tetap statis seperti itu, bersifat universal, mau suku bangsa manapun dia, warna kulitnya apapun, ya di zaman manapun dia terlahirkan, ini memiliki nilai-nilai yang seperti ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nilai-nilai akhlak yang bersifat universal dan tetap ini siapa yang menciptakannya? Ya, siapa yang menanamkan ini? Dan subhanallah kalau antum memahami akan hal ini, kita bisa mudah membongkar syubhatnya orang-orang Darwinism, ya, kelompok Darwin ini, ya, pemahaman Darwin yang mengatakan evolusi manusia yang darunya berwujud kera dan lain sebagainya. Bagaimana makhluk yang tidak punya rasa malu kemudian berevolusi jadi memiliki sifat malu. Makhluk yang mereka itu tidak punya nilai-nilai untuk mengejar sifat-sifat seperti kehormatan, harga diri, patriotisme, nilai-nilai ini. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang hanya ada pada manusia. Yang seorang itu mau berkorban, dia tidak makan, dia tidak minum, dia korbankan nyawa, harta dan jiwanya. Ya, untuk mengejar nilai-nilai tersebut. Yang ini tidak ada pada binatang, tapi hanya ada pada manusia. Sifat malu. Bagaimana evolusi mengakali akan hal ini? Ini sesuatu yang tidak akan bisa direspon atau dijawab oleh mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa jadinya jika nilai-nilai budi pekerti atau akhlak ini berubah-ubah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu? Apa jadinya? Bisa jadi suatu nilai dikatakan baik di satu zaman tapi buruk di zaman yang lain. Dulu sifat malu itu baik, sekarang sifat malu jadi buruk, misalnya begitu. Ya dulu pemberani itu hebat, sekarang malah sebaliknya berubah, pemberani bukanlah sesuatu yang hebat, malah pengecutlah yang dicari sebagai orang yang paling hebat. Apa jadinya kehidupan manusia jika nilai-nilai universal ini tidak stabil, ya tidak tetap, tapi berubah-ubah sesuai dengan evolusinya manusia misalnya. Maka baik dan buruk itu tidak stabil, tidak tetap, benar dan salah itu pun demikian, maslahat dan mafsadat pun demikian. Maka semua kehidupan manusia akan berantakan yang tidak karuan. Dan kemudian kita lihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adanya nilai yang ditanamkan secara universal kepada seluruh manusia. Dan berlaku di setiap zaman dan waktu. Itu membutuhkan dua hal. Yang pertama, kesempurnaan ilmu tentang segala sesuatu. Kesempurnaan ilmu tentang sesuatu. Artinya nilai-nilai itu ditanamkan oleh satu. Yang memiliki kesempurnaan ilmu terhadap segala sesuatu. Dan yang kedua, tidak terintervensi oleh kecenderungan dan keinginan hawa nafsu atau yang lainnya. Yang ini mustahil jika dua hal ini bersumber dari diri manusia. Karena manusia ini mudah terintervensi. Kalau dulu ya bicara 50, 60, 70 tahun yang lalu, orang itu dikatakan terhormat ketika seorang wanita keluar rumah dengan menutup auratnya. Bisa jadi di zaman sekarang malah sebaliknya. Orang yang menampilkan sebagian besar auratnya adalah orang yang ya itulah manusia. Yang ketika mereka sudah setengah telanjang, seperempat telanjang, sepertiga telanjang. Ya, bukan lagi cuma setengah sekarang ini. Hampir sepenuhnya telanjang. Ya, itu wajar bagi manusia ketika mereka merendahkan dirinya seperti binatang di kebun binatang.
ya, tanpa pakaian sama sekali. Ini nilai-nilai ini tidak mungkin ditanamkan dan dikonsep oleh manusia. Siapa yang menanamkannya kepada manusia sehingga bisa merata semua manusia, semua bangsa, semua zaman, semua waktu seperti itu? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga nilai yang lainnya yang ada, yang dengan itu terbangunlah keyakinan yang sempurna akan adanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan kemahasempurnaan yang mutlak. Bahwa seorang mukmin sebagaimana dia beriman bahwa Allah itu ada, menciptakan alam semesta, juga kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat yang sempurna, yang tidak ada cacatnya sedikit pun. Bahwa kesempurnaan itu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melebihi kesempurnaan itu, melebihi apa yang bisa dinalarkan dan dijangkau oleh akal pikiran kita. Kesempurnaannya di luar kemampuan kita untuk mengaksesnya. Ini kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maha sempurna, maha hidupnya Allah sempurna. Sempurnanya maha hidup apa? Bagaimana itu? Yang tidak diawali dengan mati dan diakhiri dengan kematian. Diawali dengan ketidakadaan dan diakhiri dengan ketidakadaan. Jangankan tidak ada menjadi ada. Jangankan seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak tersentuh dengan ngantuk dan tidak pula tidur. Dan kesempurnaan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah juga berlaku pada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya maha sempurna. Yang tidak ada istilah tidak tahu bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau lupa. Atau tahu tapi lalai dari apa yang diketahuinya. Kekuasaannya pun maha sempurna. Tidak ada satupun kelemahan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat Allah disifati dengan segala kesempurnaannya. Nah, disinilah di antara hal mendasar yang tertanam di dalam hati setiap muslim, setiap yang beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seseorang menggambarkan sosok Tuhan, bahwa Tuhan itu terlahir dari seorang wanita, ya sebagaimana jalurnya bayi-bayi lahir yang lainnya, dari situ keluarnya Tuhan ini misalnya, ya. Dan kemudian bayi itu juga disusuin oleh ibunya, ya bayi Tuhan nih. Dan kemudian pada hari tertentu, kemudian Tuhan itu dikhitan dan disunat misalnya. Dan kemudian setelah itu ketika gede, Tuhan ini kemudian digebukin oleh kaumnya dan kemudian digantung di tiang gantungan. Kemudian dia mengatakan, ini Tuhan saya. Setiap orang yang masih bersih fitrahnya bakal heran. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim, orang penyembah selain Allah, mereka akan menggambarkan dewa-dewa itu super kuat atau super lemah. Mereka akan menggambarkan yang otot kawat, balung wesi dan begitulah. Ya, menggambarkan yang sakti mandraguna yang luar biasa untuk menggambarkan kehebatan yang disembahnya. Dia akan sangat emosi dan marah kalau Tuhannya disifati dengan sifat kelemahan. Nggak terima. Tuhannya dikatakan, wah kadang-kadang tidur, kadang-kadang juga lapar dan butuh makan, dan lain sebagainya. Ini bukan gambaran Tuhan. Yang setiap manusia punya konsep yang mendasar ini sebelum dirusak. Maka Islam mengajarkan keimanan kepada Allah dengan fitrah yang sempurna. Dan kalau kita bicara tentang kemahasempurnaan Allah yang sangat sempurna ini bersifat mutlak, dengan dalil yang luar biasa, kita melihat bahwa kesempurnaan Allah itu dari dirinya Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya. Allah tidak butuh apapun dan siapapun, namun segalanya selain Allah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah tidak butuh apapun dan siapapun, maka dan sebaliknya apapun dan siapapun butuh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempurnaan itu datangnya dari Allah, tidak mungkin dari yang lainnya yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta besar dan kecilnya.
Yang itu menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya, kesempurnaan kemampuannya, kesempurnaan ilmunya, kesempurnaan maha hidupnya. Dan bagaimana kehidupan itu diciptakan, bagaimana kehidupan itu ada tanpa, kemudian dia ada dan diciptakan dari sesuatu yang tidak memiliki kehidupan. Ini mustahil. Ketika di alam semesta ini, di antara makhluknya ada yang memiliki kehendak dan keinginan. Bagaimana kehendak dan keinginan itu ada pada sebagian makhluk, namun itu diciptakan dari sosok yang tidak memiliki kehendak dan keinginan. Dan terus demikian, yang setiap kita bertafakkur memikirkan akan sempurnanya makhluk yang diciptakan menunjukkan kemahasempurnaan yang menciptakannya. Bahwa itu di atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Al-Quranul Karim sangat penuh dengan hal ini. Misalnya di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah itu Maha Esa, satu. Allah is ahad, satu. Tidak, bukan dua, dan tidak berbilang, tapi hanya satu. Allah tempat bergantungnya semua makhluk. As-Samad. Yang artinya semua bergantung kepadanya. Butuh dia. Tidak akan mungkin hidup. Tidak akan mungkin tegak. Tidak akan mungkin berdiri. Dan bahkan tidak mungkin ada jika dia tidak mengadakannya. Dan sebaliknya Allah tidak butuh kepada yang lain. Tidak beranak. Dia tidak beranak. Dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sekufu, selevel dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan zatnya, sifatnya, kemuliaannya, keagungannya. Maka oleh karena itulah Allah disifati dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji. Pujian yang sempurna itu hanyalah milik Allah karena kesempurnaan sifat, kesempurnaan keagungan dan kemuliaan hanyalah miliknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan segala keindahan. Ketika Nabi SAW menyebutkan innallaha jamil, Allah maha indah. Yuhibbul jamal, Allah mencintai keindahan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di samping kita menyempurnakan, di samping kita menyifati Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, maka kita pun meyakini kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala mustahil bagi makhluk untuk menjangkaunya, untuk sampai kepada pemahaman yang utuh terhadap kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara hal mendasar yang ada di dalam hati setiap muslim dan mukmin yang benar Islam dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita menyadari ikhwatal iman bahwa apa yang diyakini oleh seorang muslim tentang adanya Allah dan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang bersumber dari emosional belaka, bukanlah sesuatu yang bersumber dari doktrin yang tidak bisa dibuktikan, sesuatu yang tidak ilmiah. Seperti yang disampaikan oleh guru siapa itu? Ya, yang mengatakan bahwa keyakinan itu bukan ranahnya akal. Kalau dia ngomong itu dalam konteks keyakinan di luar Islam, fanaam, mungkin iya. Tapi ajaran Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai menulis buku 10 jilid yang berjudul Dar'u Ta'arrudil Aql wan Naql. Bahwa akal dan nakal itu Quran dan Sunnah, itu tidak akan kontradiksi. Tidak akan berselisih. Bukan cuma 1-2 lembar beliau menjelaskannya. 10 jilid buku. Beliau menanggapi asumsi-asumsi yang disampaikan dengan salah. Yang disampaikan oleh para filosof-filosof Yunani terdahulu. Dan kemudian juga yang disampaikan dengan salah oleh kelompok Mu'tazilah. Dan yang pemisah pemikiran dengan mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan untuk dasar ini bahwa kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala mustahil dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Karena apa? Karena manusia dengan kesederhanaan akal, dengan kesederhanaan dan keterbatasan yang ada pada dirinya,
tidak akan mungkin menjangkau Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengenali hakikatnya. Bagaimana mungkin kita bisa menjangkau kemahasempurnaan setinggi itu? Dan akal dengan sangat terbatas ini menyadari akan keterbatasannya. Kita melihat, jangan bicara Al-Khaliq, makhluk saja. Siapa di antara makhluk dengan sehebat kemampuan teknologi sekarang ini, mereka mengatakan dia sudah berhasil menjangkau dengan ilmu pengetahuannya ke pojok-pojok alam semesta, ujung-ujung alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang pun mereka tidak mampu untuk itu. Untuk mengakses luasnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari tentang luasnya ataupun makhluk yang paling kecil sekalipun. Sampai hari ini pun setiap itu menjadi misteri ilmu pengetahuan yang terus dipelajari, terus dikaji, terus diteliti. Yang setiap hari selalu ada penemuan-penemuan baru yang menunjukkan bahwa proses ilmu pengetahuan manusia yang terus meningkat, menambah, bertambah. Dan itu konteksnya hanya sebatas terhadap makhluk ciptaan Allah. Bagaimana dengan Al-Khaliq? Bagaimana dengan penciptanya? Yang artinya mereka tidak akan mungkin mengakses kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak akan mungkin kalau bicara tentang kemahasempurnaan Allah. Ada orang misalnya mengatakan saya menguasai ilmunya seluruh umat manusia. Jangan ilmunya Allah. Ada seorang manusia mengklaim dia menguasai seluruh ilmunya manusia. Mustahil. Mustahil. Terus bagaimana dengan maha sempurnanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Maka hal ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, akumulasi dari hal-hal mendasar yang tadi disampaikan dari akal dan fitrah, dari tentang akhlak dengan dasar ilmu pengetahuan terkait dengan akhlak dan perangai dan budi pekerti dan lain sebagainya. Itu semuanya mendukung kepada sebuah kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Bahwa iman akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan kemahasempurnaannya merupakan bagian dari realita kehidupan yang tersusun atas banyak aspek, banyak hal, bukan cuma berdasarkan dalil-dalil logika saja, tapi ini bersejumlah akumulasi dalil yang saling mensupport satu dengan yang lainnya. Dan ini bukanlah sesuatu yang sifatnya perselisihan yang ditolerir. Oh, silahkan Anda beranggapan seperti itu. Kalau kami beranggapan yang berbeda, kenapa tidak? Bukanlah seperti itu. Tidaklah seseorang itu mengingkari kenyataan ini kecuali seperti orang yang mengingkari sebagian kemanusiaan yang ada pada dirinya. Dia mengingkari realita sebagian kemanusiaan yang ada pada dirinya. Kalau misalnya dia beranggapan bahwa sesuatu yang diyakini adanya, maka haruslah sesuatu yang bisa diakses oleh indera manusia. Ini pun sesuatu yang gak logis. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Kenapa? Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan kenyataan ilmu yang dijalani oleh setiap kita, bahwa setiap kita itu menyadari bahwa banyak hal di alam semesta ini ada, kita yakini adanya, tapi panca indera kita tidak bisa mengakses adanya hal tersebut. Tapi yang penting percaya saja dia ada. Karena berdasarkan realita ilmu pengetahuan bahwa sesuatu yang ada menurut manusia itu terbagi menjadi dua bagian besar. Sesuatu yang ada yang bisa diakses oleh panca indera. Sesuatu yang ada tapi gaib, tidak bisa diakses oleh panca indera. Ini dua bagian besar yang ini. Pertama ada dan accessible oleh panca indera manusia. Dan yang kedua ada tapi gaib, tidak bisa diakses oleh panca indera manusia. Dan yang gaib itu sendiri terbagi dua bagi manusia ini. Yang pertama gaib, sesuatu yang tidak bisa diwujudkan oleh mereka, tapi akal bisa mencerna dan memahami akan adanya hal tersebut.
Dan yang kedua adalah sesuatu yang gaib, yang akal manusia tidak sampai dengan akalnya untuk mencerna akan hal itu. Namun dengan korelasi-korelasi yang ada di alam semesta ini, mereka bisa menunjukkan akan adanya hal itu. Contoh untuk terkait dengan yang gaib yang bisa diakses oleh panca indera manusia. Seperti apa? Ya panca indera itu sendiri. Ya, kemampuan melihat, mencecap, merasakan halus dan kasar, ya, kemampuan untuk merasakan dingin dan panas, panca indera kita. Siapa yang nggak percaya panca indera itu ada? Semua percaya panca indera itu ada. Seperti apa wujudnya? Kita nggak bisa mengatakan itu, ya. Setiap kita pun menyadari akan hal ini. Dan juga ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga contoh yang lainnya adalah ilmu pengetahuan, kehendak, rasa takut, rasa sedih, cinta, marah, benci. Semua perasaan ini, siapa yang mengatakan itu tidak ada? Semua mengatakan ada. Tapi kalau saya nggak percaya, wujudkan dulu wujudnya seperti apa modelnya, apakah seperti ini misalnya, atau seperti kotak tisu ini, oh ini malu itu seperti ini, misalnya begitu, atau cinta itu seperti apa. Baru dia percaya, kita katakan dia tidak manusiawi dengan mengklaim seperti itu. Karena setiap manusia sadar bahwa apa yang disampaikan ini dia rasakan adanya, tapi gaib. Tapi ada. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan berikutnya sesuatu yang gaib, tapi dengan korelasi-korelasi ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa hal itu ada. Ya, contohnya adalah orang yang misalnya seperti tadi, rumah yang dibongkar oleh pencuri dan kemudian porak-poranda dan ada barang yang hilang. Ini bagi orang yang tidak menyaksikan peristiwa itu masalah gaib. Ya, masalah yang tidak diketahui secara langsung oleh akal pikirannya. Tapi korelasi ilmu yang ada pada dirinya mengatakan ini nggak mungkin terjadi seperti itu saja. Tapi pasti ada penyebabnya yang menyebabkan ada barang hilang, ada barang pindah tempat dari tempatnya dan lain sebagainya. Demikian pula dengan misalnya kebenaran akan adanya surga dan neraka. Kebenaran akan adanya alam barzakh, kebenaran akan diutusnya para nabi dan para rasul. Apa korelasi yang membenarkan akan hal ini? Yaitu firman Allah yang benar. Yang insya Allah lebih dalam lagi nantinya kita akan mendalaminya ketika bicara tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di sana ketika kita membahas akan hal itu akan semakin dikuatkan kepada kita. Apa alasannya kita percaya kepada kitab-kitab Allah? Kenapa kita percaya kepada kitab-kitab Allah? Kenapa kita yakin Al-Quran itu kebenaran yang sifatnya mutlak? Bahwa Al-Quran itu benar-benar mukjizatnya Rasulullah SAW. Karena ketika seorang muslim itu ditanya apa mukjizat Nabi Muhammad SAW, dia akan mengatakan Al-Quran. Ini mukjizat yang langgeng, yang besar, yang abadi, yang kekal, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun ketika ditanya lebih dalam, coba tunjukkan di mana mukjizatnya Al-Quran. Nah, di situ kita speechless seringkali kita. Mana ya? Kalau dikatakan bahwa Al-Quran adalah buku sebagaimana buku-buku yang lainnya, karena ketidakpahaman kita atau kurangnya pemahaman kita akan itu, maka kita ya sudah terbantahkan argumen itu. Namun bagaimana nanti kita bisa menunjukkan, kita bisa membuktikan bahwa Al-Quran ini benar-benar datangnya dari Allah, karena mustahil. Mustahil. Kalau antum mendalami tentang hal ini, ikhwatal iman, antum akan sampai kepada sebuah kesimpulan kalau membaca Al-Quran ya dengan hati nurani, dengan akal yang penuh, dengan fitrah yang terbuka, maka mustahil Quran itu buatan dari seseorang yang ada di dalam atau di bumi ini. Mustahil. Pasti ini dari yang menciptakan bumi, menciptakan semua yang ada di alam semesta. Pasti dia yang mengatur ini semuanya dan yang seterusnya. Pasti dia akan sampai kepada kesimpulan ini bukan dari manusia, tapi yang menciptakan seluruh alam semesta. Itu kesimpulan yang diterima oleh orang yang membaca Al-Quran dengan hati nurani yang terbuka dengan akalnya. Yang itulah yang membuat tidak sedikit dari mereka-mereka yang di barat dengan fitrah mereka, dengan akal mereka,
yang tidak terintervensi dengan banyak pemikiran-pemikiran atau doktrin-doktrin yang mengikat mereka, membuat mereka dengan gampangnya membuka hatinya dan menerima agama Islam. Dan kita belajar untuk semakin seperti ini untuk memperkokoh iman kita. Bahwa kebenaran iman dalam akidah Islam ini bukanlah didasari hanya sekedar pokoknya terima saja begitu saja. Seperti doktrin-doktrin yang ditanamkan. Pokok yang penting kamu harus pahami ya. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Harus kamu terima, telan mentah-mentah. Ya, dan gak boleh diotak-atik. Bukan seperti itu. Ya, akidah Islam didasarkan atas kebenaran yang sifatnya sangat diterima oleh akal, diterima oleh fitrah. Bahkan secara mendasar sesuatu yang diterima oleh kemanusiaan. Maka klaim-klaim ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah dari para orientalis barat atau mereka-mereka yang mendalami agama-agama di dunia yang mereka mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu di satu sisi dan kemudian keyakinan keagamaan itu di sisi yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dipertemukan. Ya, ini adalah klaim-klaim yang batil, klaim-klaim yang salah, ya. Klaim-klaim kesombongan dari sebagian orang-orang yang mengaku dirinya berilmu. Kalau dia seorang muslim, maka itu malah menambah klaim kebodohan yang ada pada dirinya. Bagaimana dia mengatakan dirinya beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia beriman kepada Al-Quran, kemudian dia beriman kebenaran akan sabda-sabda dan hadis-hadis Nabi SAW. Namun kemudian dia tidak memiliki kemampuan mendasar dari dirinya, apalagi di seorang yang dikatakan seorang pakar, seorang guru, seorang ilmuwan. Dia tidak memiliki dasar kemampuan untuk mencerna kebenaran akan adanya Allah, kebenaran akan kenabian Nabi Muhammad SAW, kebenaran akan Al-Quranul Karim, kebenaran akan kebenaran dinul Islam, syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antara bukti hujjah yang lainnya ikhwatal iman, yaitu apa yang dilihat dan dirasakan oleh panca indera manusia. Berupa apa? Doa-doa yang dipanjatkan. Ya, berapa banyak kita semuanya menyimak, mendengar, menyaksikan orang-orang yang berdoa, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak permohonan, dan semua permohonan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan salah satu dalil yang sangat kuat yang menunjukkan akan adanya Allah yang kita saksikan. Si fulan berharap ini, itu berharap itu, ini berharap ini. Siapa yang mengabulkan harapan-harapan itu? Bahkan terkadang tidak sedikit dari harapan-harapan yang bagi sebagian orang mustahil. Ana di salah satu di podcast yang ana bina dicari umroh, di situ ana pernah mewawancarai seseorang yang dulunya dia seorang influencer traveler dan dia belum pernah umrah maupun haji, Dia influencer traveler tapi ke sana kemari kecuali Mekah dan Madinah. Dia cerita dulunya rambutnya panjang begitu ya, sampai istrinya menanyakan kapan potong rambut, nanti kalau umrah saja. Dia bilang begitu. Subhanallah, selang sebulan dari dia asal ngucap seperti ini, ada salah satu perusahaan travel umrah minta dia untuk menjadi untuk mengendorse travelnya. Sampai dia nggak percaya, sampai dia terharu, sampai dia menangis ketika dia menceritakan bagaimana dia memegang kain ihram itu dan mengatakan subhanallah, benar nggak ini saya ini akan berangkat. Dan akhirnya dia melaksanakan ibadah umrah. Di sana dia menyampaikan, Ustaz, saya berdoa sesuatu yang menurut sebagian besar manusia adalah sesuatu yang mustahil. Mustahil. Apa yang dia minta? Saya minta kepada Allah supaya bisa umrah tiap bulan. Mustahil. Ini kejauhan, ini mintanya kejauhan. Dan dia bilang, Allah kabulkan Ustaz. Tiap bulan anak umrah. Tiap bulan dia umrah. Sampai sekian tahun setelah dia meminta kepada Allah dan Allah kabulkan. Tiap bulan dia berangkat umrah. Ini di antara bukti. Ya, di antara bukti. Yang insya Allah saya tambahkan satu dalil terakhir tentang adanya Allah. Yang insya Allah nanti selanjutnya kita akan lebih mendalami tentang iman kepada Allah pada tahap berikutnya, yaitu iman kepada rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Silahkan azan terlebih dahulu, setelah itu ana tambahkan sesudah. Barakallahu fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih. Zamannya berbeda-beda. Yang mereka tidak saling ketemu satu dengan yang lainnya, tapi sepakat menyampaikan suatu informasi yang sama. Menyampaikan informasi yang sama. Apa yang ada di dalam Suhuf Ibrahim, di dalam Taurat Musa, di dalam Zabur Daud, di dalam Injil Isa, dan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengajarkan akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, secara spesifik kalau kita mau membuka lembaran-lembaran sebelum Al-Qur'an akan mengalami banyak hal, banyak kesulitan yang luar biasa karena susahnya untuk mengakses benarnya literaturnya dan lain sebagainya. Kita berhenti di Al-Quran saja. Al-Quranul Karim yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Ismail. Bukan dari Bani Israel. Nabi-nabi sebelumnya dari Bani Israel. Yang mereka itu sangat merasa diri mereka superior. Lebih tinggi dari Bani Ismail kemana-mana. Bahkan cenderung merendahkan Bani Ismail. Menganggap Bani Ismail itu jauh di bawah mereka. Mereka jauh lebih terhormat. Tapi kita melihat di dalam Al-Quran ada surat Bani Israel. Ya, nggak ada surat Bani Ismail, nggak ada. Ya, atau surat Arab, mafi, nggak ada. Bani Israel, Al-Isra, nama lainnya surat Bani Israel. Kemudian juga di Al-Quran ada surat Ali Imran. Di Al-Quran ada surat Maryam. Nggak ada surat Fatimah, nggak ada surat Aminah, nggak ada surat Khadijah, nggak ada surat Maryam. Yang notabene adalah seorang wanita dari Bani Israel. Di saat itu, Bani Israel begitu merasa diri mereka sangat di atasnya bangsa Arab. Mereka menganggap bangsa Arab bangsa rendah.
Dan mereka juga memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngarang-ngarang sendiri, mengambungkan dari sana ke sini, apalagi cenderung untuk mencari muka kepada Bani Israel, tidak akan bermusuhan dengan mereka. Tidak akan malah menjadikan mereka sebagai musuh-musuhnya sampai dengan jihad, berperang bersama melawan mereka. Sampai menaklukkan mereka di Khaybar. Tidak sampai segitunya. Tapi di luar bersamaan dengan kebencian mereka yang begitu dahsyat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak membuat beliau untuk menyampaikan kepada kita, kalian hanya beriman kepada aku saja. Semua nabi sebelumku semuanya bukanlah seorang nabi. Gak begitu. Kita wajib mengimani semua nabi, semua rasul. Dan semua nabi dan rasul itu la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah. Kita wajib beriman. Maka jika ada seorang muslim enggak beriman dengan Nabi Isa, bukan muslim. Jika ada seorang muslim tidak beriman dengan Nabi Musa, bukan muslim. Terus demikian. Tidak akan dikatakan benar Islamnya seorang muslim kecuali beriman dengan semua nabi yang Allah pernah utus dan semua kitab suci yang pernah Allah turunkan. Subhanallah. Bagaimana ini datang bersumber dari seorang manusia yang ummi, dari keturunan Bani Ismail yang begitu dibenci oleh Bani Israel, dihinakan, direndahkan, dicemooh, bahkan mereka berulang-ulang ingin membunuh beliau, menyakiti beliau, menzalimi beliau. Jika ini semuanya bukan bukti yang semakin terang benderang menunjukkan benarnya risalah ini datangnya dari yang menurunkannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang disampaikan ikhwatillah, bukti ini akan kita dalami nantinya ketika kita membicarakan tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.